benar, bagaimana seseorang menjadi penyembah yang benar? Di sini hal yang pertama yang saya berikan yaitu berikan yang terbaik. Kita melihat bahwa ekspresi penyembahan yang dilakukan oleh Maria, yang dipersembahkan oleh Maria adalah apa? Berikan yang terbaik dari kehidupannya. Dia mengambil setengah minyak katin narwastu dan berikan kepada Yesus. Itu adalah ekspresi penyembahan yang dilakukan oleh Maria. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi penyembah yang benar, hal yang pertama, berikan yang terbaik dari kehidupan kita. Dalam Roma 12 ayat 1 di situ bagaimana berbicara tentang persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah memberikan seluruh kehidupan kita, memberikan seluruh totalitas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengapa sampai Maria melakukan hal ini yang seharusnya tidak masuk akal? Orang lain boleh sibuk mengurus makan minum, mengurus perjamuan mereka, tetapi dia justru memilih menyenangkan hati Tuhan. Dia memilih mempersembahkan yang terbaik dari kehidupannya. Mengapa Maria seperti itu? Karena ada pengalaman masa lalunya bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana kita mau mengalami Tuhan jika kita tidak percaya sama Tuhan, ataupun kita selalu meragukan Tuhan dalam kehidupan kita? Maria ada pengalaman bersama Tuhan di masa lalunya. Seseorang kalau suka gosip, artinya ada pengalaman masa lalunya. Ada kepahitan dalam kehidupannya. Mengapa ada kepahitan? Karena hidupnya ada yang tidak beres di masa lalunya. Maria ada pengalamannya bersama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya dulu waktu sakit, ibu gembala saya menelpon saya, dia bilang, kamu harus pengakuan tentang kehidupan masa lalu kamu. Lalu saya berkata kepada dia bahwa pengakuan itu harus berapa kali. Dosa yang kita lakukan sekali, pengakuan sekali saat itu selesai. Lalu dia berkata kepada saya, kamu harus pengakuan supaya kamu bisa sembuh. Lalu saya kesimpi. Di situ Pak Ali bilang kepada saya bahwa tidak semua orang sakit karena dosa. Di sini kita melihat bahwa Lazarus sakit sampai mati. Apakah karena dia melakukan dosa? Pasal 11 ayat yang ketiga, dia yang engkau kasihi sakit. Masa dia yang engkau kasihi sakit, terus kita bilang dia melakukan dosa makanya dia sakit? Itu bagaimana? Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya, bukan berarti ketika dia sakit, bukan berarti dia melakukan dosa. Tetapi ingat bahwa dia yang engkau kasihi sakit, artinya melalui kehidupan dia yang dikasihi oleh Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui kehidupannya. Tuhan menyatakan kuasa Tuhan melalui kehidupan Lazarus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus di ayat yang ketiga, bagaimana mereka mengirim kabar kepada Yesus. Dan di ayat yang ke-17 di situ berkata, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dari Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta, mari kita perhatikan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ketika Marta pergi, mereka mengirim kabar kepada Yesus dan Yesus datang menemui mereka. Di sini kita melihat bahwa Marta berkata kepada Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Yesus di ayat yang ke-23 berkata, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta menjawab, kata Marta, aku tahu Tuhan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Di sini kita melihat bahwa ada respon dari Marta. Nanti kita akan belajar bagaimana respon dari Maria ketika mereka sama-sama mengirim kabar dan ketika mereka menemui Yesus, mereka menyampaikan sesuatu yang sama, tetapi ada respon yang berbeda. Marta ketika dia sampai, dia langsung memberitahukan Yesus bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus bilang dia akan bangkit. Maria justru
Marta justru tidak percaya. Dia bilang, saya tahu dia akan bangkit pada hari akhir zaman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita melihat bagaimana respon Maria ketika dia datang menghadap Yesus. Ini wujud penyembahan yang benar. Di sini mari kita melihat di ayat yang ke-31. Di situ berkata, ketika orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Tadi kita melihat Marta ketika dia pergi, apakah ada orang Yahudi yang pergi bersama-sama dengan dia atau tidak? Tidak ada. Jadi artinya begini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika seseorang melakukan penyembahan yang benar, dia bukan saja mendapatkan penghargaan dari Tuhan, tetapi manusia pun menghargai dia. Marta sibuk melayani, tetapi Maria ketika dia mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi. Orang Yahudi juga ikut bersama-sama dengan dia. Marta tidak ada yang ikut. Kita lihat ayat selanjutnya berkata, di ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh Maria. Hal yang pertama, tadi dia memberikan memberikan minyak katina roastu yang mahal dari kehidupannya. Itu adalah wujud ekspresi penyembahan dari Maria. Dan hal yang kedua adalah ketika dia pergi berjumpa dengan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Apakah hal ini yang dilakukan Marta? Tidak. Wujud penyembahan yang dilakukan oleh Maria ketika bertemu dengan Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Apakah perkataannya sama dengan Marta? Sama. Tetapi apakah respon Yesus terhadap Maria berbeda dengan Marta? Jelas berbeda. Karena apa? Ketika dia sampai kepada Yesus, dia tidak langsung berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, dia tidak akan mati. Engkau yang dia kasihi tidak akan mati. Tetapi Maria justru berbeda. Ketika dia sampai, dia tersungkur di depan kaki Yesus, baru dia berkata, dia yang Engkau kasihi sakit. Ada cara yang dilakukan Maria berbeda dengan Marta. Di sini kita melihat di ayat yang ke-33 sampai ke-35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia yang kamu berikan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Respon Yesus berbeda. Tadi Marta, Yesus tidak pernah berkata bahwa di mana dia yang kamu berikan, atau Yesus, Alkitab berkata bahwa masgullah hati Yesus karena perkataan Marta. Tidak. Tetapi ketika Maria datang, ketika dia tersungkur di depan kaki Yesus, di situ kata-kata Yesus mulai berubah. Karena apa? Yesus menyebut dirinya Bapa. Maria datang kepada Yesus tersungkur. Masih adakah kita yang datang kepada Yesus dengan tersungkur? Ketika Yesus melihat Maria tersungkur di depan kaki Yesus, Alkitab berkata, maka masuklah hatinya. Tidak stop sampai di situ. Di ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka menangislah Yesus. Mengapa Yesus harus menangis? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Yesus menyebut dirinya Bapa. Dia tidak tega melihat anaknya datang tersungkur di depan kaki. Seorang bapak di dunia pun, ketika anaknya tersungkur, pasti tidak tega. Apalagi Yesus. Ketika Maria datang, Maria tersungkur. Maka masuklah hati Yesus. Tidak cukup sampai situ, tapi dia berkata, maka menangislah Yesus. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Dia tidak tega melihat anak-anaknya datang begitu mengemis, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Ini adalah wujud penyembahan yang benar dari kehidupan Maria.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai hari ini masih adakah kita yang tersungkur di depan kaki Yesus, yang kita datang membuat Yesus menangis? Masih adakah kita seperti itu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Maria. Ada dua tokoh, Maria dan Marta. Maria seperti kebiasaannya sibuk melayani, tetapi Marta sibuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai setiap hari kita sibuk belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak pernah kita menyenangkan hati Tuhan. Marta juga sibuk melayani, tapi pilihan Maria berbeda dengan Marta. Pilihan Maria, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus melihat Maria menangis, Yesus juga ikut menangis. Karena apa? Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Dan di situ kita melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Maria, Yesus langsung bilang, di mana dia yang kamu berikan? Tadi Yesus ketika dengan Marta tidak seperti itu. Yesus hanya bilang, dia akan bangkit, saudaramu akan bangkit. Marta justru tidak percaya. Dia berkata, saya tahu Tuhan, dia bangkit pada hari akhir zaman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar dari dua tokoh ini. Kita mau berada di posisi yang mana? Posisi Marta atau Maria, itu tergantung dalam kehidupan kita. Memilih untuk berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak ada minyak yang mahal untuk berikan yang terbaik, tapi hidup kita. Tuhan tidak mencari penyanyi. Di dalam Yohanes 4:23, di situ Tuhan mencari penyembah yang benar. Karena apa? Penyembah itu langkah, susah didapati. Sehingga Tuhan mencari penyembah yang benar. Orang mau main musik sebagus apapun, kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, sama saja. Karena apa? Musik itu dengan chord yang sama, kita bisa pakai memuji Tuhan. Tetapi dengan chord yang sama, kita bisa pakai untuk melakukan hal-hal dunia. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita sibuk melayani Tuhan, tetapi tidak sibuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sibuk menyenangkan hati Tuhan, jangan kita sibuk terus melayani.